selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh 5 Events berkolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI. Dan kita mengangkat tema di pagi hari ini, saling dukung lewat Muslim Life Fest 2022. Tren fashion busana muslim di Indonesia terus berkembang. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf telah mencanangkan Indonesia menjadi pusat fashion muslim di dunia. Melihat potensi besar tersebut, 5 Events bersama Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPM menggelar pameran Muslim Life Fest 2022. Pameran serupa pertama kali diselenggarakan tahun 2019 dan diikuti oleh 350 peserta, juga dihadiri oleh 60.000 pengunjung di 3 hari pelaksanaannya. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19, pameran Muslim Life Fest ini tidak dapat diselenggarakan kembali di tahun berikutnya. Kemudian, tahun 2022 ini, pameran Muslim Life Fest diadakan kembali untuk saling mendukung bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia melalui tagline Saling Dukung. Acara ini diselenggarakan sebagai puncak dari 2 pameran Muslim Life Fair di Jakarta dan juga Yogyakarta yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan mendapatkan persentase transaksi hampir 80% dan tingkat kepuasan pengunjung di atas 90%. Lalu, seperti apa pameran Muslim Life Fest yang akan diselenggarakan tahun 2022 ini? Agenda apa saja yang sudah disiapkan? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Dan bagi Anda yang berada di Jakarta dapat mendengarkan di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Live chat YouTube Berita KBR atau mention Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini kita sudah bergabung dengan narasumber kita. Selamat pagi Mas Ilham Pradipta sebagai Head of Sponsorship 5 Events. Halo Mas Ilham. Halo Mbak Deborah. Ya, selamat pagi. Gimana? Apa kabarnya Pagi. Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Mbak Deborah gimana sama Luar teman-teman di biasa. sana? Baik, Luar kami biasa. semua sehat di sini, Mas. Alhamdulillah. Iya, Yang penting sehat saat ini ya. betul. Oke, Mas Ilham, Baik, siap. mungkin bisa dijelaskan nih terlebih dahulu mengapa 5 Events menaruh perhatian lebih kepada UMKM halal di daerah. Baik Mbak, sebelum itu Bismillah dulu ya saya ya. Bismillah, baik mohon izin Mbak Deborah. Baik, untuk pertanyaan tadi, mengapa 5 event menaruh perhatian lebih kepada UMKM halal daerah? Yang pertama sebetulnya kita ini melihat bahwa dari UMKM ini potensinya kan sangat besar dan mereka tuh agile ya, dan mereka juga lebih 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 kokoh gitu, lebih kuat dibandingkan dengan beberapa industri-industri yang ada gitu. Karena kalau kita melihat di beberapa tahun ke belakang Indonesia kan sempat terkena resesi ya. Mungkin dulu di tahun 98 namanya tuh krisis moneter gitu kan. Dan dari beberapa berita atau dari beberapa artikel yang saya pelajari, karena saya tidak mengalami langsung di tahun 98 itu saya masih kecil banget, jadi saya dari modal baca aja gitu ya, dari cerita-cerita yang lain. Di situ dijelaskan bahwa Indonesia bisa bertahan karena adanya UMKM gitu, yang perputaran ekonominya ada di UMKM, di grassroots-nya gitu. Nah, kita melihat bahwa UMKM ini memiliki potensi yang sangat besar gitu, Mbak. Apalagi kita sekarang lebih pemerintah sendiri ya lebih mengedepankan tentang potensi halal gitu. Nah, karena Muslim Life Fest ini merambah atau mengajak turut serta para UMKM pelaku di industri halal, maka kita melihat mereka bisa berkembang lebih besar lagi untuk menghadapi pasar impor dan ekspor yang lebih luas gitu, Mbak. Nah, dengan event ini kita bisa menyediakan para pelaku khususnya di industri UMKM halal ini untuk
mengenalkan produk mereka baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Baik, ini kan pandemi COVID-19 sudah terjadi dari 2020 ya Mas ya. Ini juga pasti membawa dampak yang luar biasa buat sektor ekonomi, tidak terkecuali untuk pelaku bisnis produk halal. Berdasarkan pengamatan Mas Ilham, seperti apa sih dampak yang dialami dan gimana kondisinya saat ini? Oke, kalau dilihat di tahun saat ini, di mana kita masih dalam proses recover gitu ya, dan terbukti di event Muslim Life Fair yang lalu di bulan Maret di Istora Senayan dan juga di bulan Juni di Yogyakarta itu alhamdulillah dari respon masyarakat dan juga respon dari pelaku usahanya juga kan ada yang ikut event, terus ada juga transaksi di event. Nah, kami melihat proses recover ini dalam uh, traffic kurva yang lagi naik gitu Mbak. Jadi insya Allah mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa menghadapi atau kembali menghadapi situasi yang normal kembali gitu. Dan COVID ini kan mudah-mudahan sudah menjadi endemi gitu ya. Iya, Sudah bukan amin. pandemi lagi. Ya. Lalu selain pandemi COVID-19 ini kan membawa dampak ya pasti buat pelaku bisnis halal di Indonesia. Penjualan online di masa pandemi juga menjadi tren tersendiri nih. Adakah tren penjualan online ini membawa pengaruh bagi pelaku bisnis halal di Indonesia? Seperti apa pengaruhnya, Mas Ilham? Nah, ini sebuah apa ya? Kita bisa menyebutnya qadarullah gitu. Allah sudah menakdirkan adanya pandemi COVID ini dan juga kita bisa merasakan percepatan teknologi lebih cepat beberapa tahun. Saya lupa angka berapa tahunnya, cuman proses digitalisasi UMKM memasuki dunia teknologi ini menjadi lebih cepat gitu. Nah, tak terkecuali di UMKM yang industrinya halal, pebisnis halal gitu, Mbak. Ada beberapa industri-industri halal yang memang mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan gitu dari adanya digitalisasi ini, mungkin seperti produk-produk yang memang bisa dijual langsung gitu ya melalui online gitu. Tapi kalau untuk makanan-makanan gitu, nah itu dipengaruhi untuk transaksinya menggunakan ojek online. Jadi mereka udah mulai melek gitu untuk transaksinya. Kalau untuk produk-produk yang non kuliner kan dia bisa menggunakan marketplace gitu kan. Dan alhamdulillah di Muslim Life sendiri di 5 event kita juga punya dan menyediakan gitu ya marketplace yang online digitalisasi namanya Muslim Life Shop. Dan di sini kita bisa mengajak para UMKM yang di industri halal itu untuk berukhuwah sekaligus untuk bermuamalah gitu Mbak. Jadi nggak terkecuali kami ya di industri MICE gitu ya. Kita juga menyediakan, kita juga melalui proses digitalisasi sampai akhirnya ada marketplace yang berbasiskan industri halal atau secara syariah gitu. Jadi hadirnya pandemi ini banyak hikmah yang berdampak kepada kami gitu ya, baik dari industri jasa, kuliner dan juga non kuliner itu mendapatkan berkahnya sendiri gitu Mbak dari hadirnya pandemi ini gitu. Seperti itu Mbak Deborah. Baik, tadi kan Mas Ilham sempat membahas ukhuwan dan muamalah ya. Iya, Bisa ukhuwah. dijelaskan ukhuwah dan muamalah ini seperti apa? Oke, muamalah itu kan di dalam Muslim itu artinya berbisnis, Mbak, melakukan transaksi gitu ya, Ya. melakukan ya jual beli dan lain sebagainya. Dan karena kita ini marketplace kayak gini ya, kayak marketplace yang lain itu juga sebenarnya muamalah gitu ya. Mbak juga ketika kerja itu sebenarnya juga muamalah karena kan transaksi jasa ya. Nah kalau di kita itu muamalah bahasanya aja sih yang kita gunakan muamalah gitu. Dan di sini kelebihan dari marketplace yang Muslim Life Shop ini muamalahnya itu kita berbasiskan atau berdasarkan dari syariat sesuai dengan syariat Islam. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kita terapkan di marketplace ini gitu. Karena kan dari hadirnya marketplace yang ada itu ada beberapa transaksi yang belum sesuai sama syariat. Nah, kita menyesuaikan di marketplace yang Muslim Life Shop ini. Untuk yang ukhuwahnya sendiri, itu sesuai dengan tagar kita, Mbak, dalam hashtag yang saling dukung. Ukhuwah itu kan artinya persaudaraan ya, karena sesama Muslim ya kita bela dan belilah produk sesama Muslim gitu. Jadi di sini kita melihat kita memiliki sebuah event yang mana eksibitor kita ini adalah para pengusaha Muslim dan kita juga berafiliasi bekerja sama dengan komunitas pengusaha Muslim Indonesia yang mana banyak pebisnis-pebisnis pengusaha-pengusaha Muslim yang memiliki produk, yang memiliki jasa gitu ya
itu mereka jual dan kita utamakan untuk membeli produknya mereka. Seperti itu, Mbak, di marketplace Muslim Life Shop ini. Baik, tadi kan ukhuwah artinya sepertinya saling membantu gitu ya, seperti seperti Iya, Tegernya 5 event. iya Jadi betul. selain bisnis nih di event ini juga pengusaha diajak beribadah dan syiar ya Mas ya? Betul, betul. Jadi kita memang kalau ya kita kan mengamalkan ya, maksudnya gini, setiap muslim itu kan memiliki kewajiban untuk berdakwah, walaupun satu ayat gitu kan ya Mbak ya, kalau Mbak Deborah sering dengar seperti itu kan. Nah jadi pebisnis itu kan bukan ustadz yang paham dalil gitu kan, yang paham ayat-ayat suci Quran gitu kan, dan mungkin memiliki keterbatasan gitu di situ. Tapi ketika dengan keterbatasannya itu mereka melakukan bisnis yang sesuai dengan syariat dan mereka menginformasikan kepada orang lain, begini loh Rasulullah melakukan transaksi, begini loh Rasulullah itu membuat pasar gitu ya. Nah di situ kita mengajak dakwahnya dengan cara yang sedikit unik, sedikit berbeda gitu. Tapi nilai-nilai Islamnya tetap disisipkan di situ. Tetap ada nuansa-nuansa untuk syiarnya seperti itu ya Mas ya, ada Betul, supaya saling menguatkan gitu ya sesama pengusaha muslim di Indonesia. betul, menguatkan, mengingatkan dan apa ya, mengajak dalam ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kan sebagai seorang umat muslim itu panutan hidup kita tuh udah pasti Rasulullah gitu. Jadi ya kita ingin mencoba menjiplak dalam tanda kutip apa yang sudah Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah SAW sudah uh, praktekkan di dalam kehidupan beliau dan para sahabatnya. Iya, meski masih dalam suasana pandemi nih ya Mas ya, 5 event tercatat menggelar beberapa event pada tahun 2022. Bisa disebutkan event apa saja, Mas Ilham? Oke, nah tadi sempat saya mention di depan, kita alhamdulillah ala kulli hal gitu kita udah menyelenggarakan event namanya Muslim Life Fair itu di bulan Maret lalu di Istora. Lalu selanjutnya di bulan Juni itu ada Yogyakarta dan tahun ini di bulan ini Agustus namanya Muslim Life Fest dan nanti di bulan Desember ada Muslim Life Fair lagi, insya Allah di Bandung. Oh, oke. Jadi akan berjalan berarti tahun 2022 ini sudah ada kegiatan berapa tuh, Mas? Mulai dari Total, Maret kemarin ya. betul betul. Total ada 4 Mbak eventnya, insya Allah 4. Ini berarti yang di bulan Agustus ini yang ketiga. Iya betul, yang bulan Agustus yang ketiga secara event, tapi secara brand ini yang pertama di tahun ini. Oh, Dan gitu. baru 2 kali terselenggara gitu. Karena kita kan ada beberapa domain ya, ada Muslim Life Fair sama Muslim Life Fest. Oh, seperti itu. Ada Muslim Life Fair, ada Muslim Life Fest. Yes, betul. Oke, baik. Kemudian nih, apa sebenarnya sih yang melatar belakangi 5 event akhirnya tetap semangat menggelar event-event di masa pandemi ini? Oke, kita tetap semangat. Pertama kita yaitu berdasarkan dari spirit berukhuwah dan bermuamalah tadi ya Mbak ya. Kita saling bantu antara saudara, antar sesama Muslim, antar Muslim community, dan juga kita bermuamalah untuk melakukan transaksi. Ya, yang pertama kita juga melihat bahwa pandemi ini kan kemarin di awal-awal tahun 2022 kan sudah mulai melandai dan sudah apa ya akan mengarah mengarah ke endemi gitu. Kita melihat ini ada sebuah momentum yang mana kita bisa ambil momen ini untuk melakukan event offline gitu. Karena kita melihat dari teman-teman juga untuk melakukan transaksi di komunitas muslim ini kita kan juga mendapatkan beberapa informasi ya dari circle kita gitu ya, dari teman-teman komunitas muslim maksudnya gitu, bahwa yuk bikin event gitu, yuk bikin event karena orang udah kangen buat ketemu gitu, orang udah bosen gitu di rumah Mbak, karena ya 2 tahun mungkin ya kalau misalnya teman-teman yang melakukan industri bagus karena ada perkembangan teknologi. Cuman kan yang namanya manusia itu kan memang fitrahnya itu melakukan sosialisasi, ketemu, ngobrol, ngopi gitu ya Mbak ya. Betul. Ada interaksi, terus salaman, cipika-cipiki gitu ya. Jadi bisa ada interaksi dan melakukan apa ya? Ya melihat langsung gitu tuh lebih lebih enak gitu dan lebih afdol gitu kan. Nah, jadi kita melihat dari semangat itu, kita juga ingin mendukung nggak cuman para industri
yang ada, tapi juga mendukung pemerintah untuk melakukan perputaran ekonomi gitu di dalam masyarakat gitu Mbak. Jadi semangat ini yang kita bawa dari mulai yang berukhuwahnya karena kita bersaudara sesama pengusaha Muslim, terus juga dari teman-teman KPMI juga pengen banget diadakan untuk yuk kita membuat event lagi dan kita coba dukung sekaligus dukung pemerintah gitu. Jadi semangat-semangat seperti itu yang kita tanamkan untuk selalu mendukung para saudara muslim kita yang lainnya dan juga bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Baik, Mas Ilham, kita harus jeda sebentar. Di segmen berikutnya Baik, kita akan cari tahu nih apa yang membedakan antara Muslim Life Fair dengan Muslim Life Fest seperti yang tadi Mas Ilham sudah bahas ya. yes, baik. Saudara, Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberi komentar lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Live chat di YouTube kami Berita KBR atau mention Instagram @kbr.id.